Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belfitrianti dengan NIM 19030413, kelas 4 Rek B Manajemen 1, Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, kali ini saya akan membahas materi mengenai tentang 1. Dasar pemasaran dan wirausaha dan etika pemasaran. 2. Menghadapi pesaing. 3. Membangun merek yang kuat dan mengelola komunikasi pribadi. 4. Merancang dan mengelola jasa. 5. Mengelola perdagangan eceran, grosir, dan logistik. Oh iya, jangan lupa di-subscribe ya. Udah ada yang tahu belum apa itu dasar pemasaran dan wirausaha dan etika pemasaran? Yuk disimak penjelasan dari Fitri. Inti dari pemasaran atau marketing adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Memenuhi kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. Etika pemasaran dalam konteks produk terbagi ada 3, yaitu 1. Produk yang dibuat berguna dalam kebutuhan masyarakat. Dan yang kedua, produk yang dibuat bernilai tambah tinggi. Dan yang ketiga, produk yang dapat memuaskan masyarakat. Dan etika pemasaran dalam konteks harga. Yang pertama, perusahaan mencari margin laba yang layak. Dan yang kedua, harga diatur dengan kemampuan daya beli masyarakat. Etika pemasaran dalam konteks tempat atau distribusi. Yang pertama, barang dijamin keamanan dan keutuhannya. Yang kedua, konsumen mendapat pelayanan cepat dan tepat. Etika pemasaran dalam konteks promosi terbagi ada 3, yaitu yang pertama, selalu berpedoman pada prinsip-prinsip kejujuran. Yang kedua, tidak mengecewakan konsumen. Dan yang ketiga, tidak ada unsur memanipulasi atau memperdaya konsumen. Ada 11 cara melakukan promosi dengan etika bisnis. 1. Pengendalian diri. 2. Pengembangan tanggung jawab sosial. 3. Mempertahankan jati diri. Dan yang keempat, menciptakan persaingan yang sehat. Dan yang kelima, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Yang keenam, menghindari sikap 5K. 7. Mampu menyatakan yang benar. Dan yang kedelapan, menumbuhkan sikap saling percaya antar golongan. 9. Konsekuen dan konsisten dengan aturan main bersama. Yang ke-10, memelihara kesepakatan. 11. Menuangkan ke dalam hukum positif. Hayo, masih penasaran dong dengan materi selanjutnya? Yuk disimak lagi. Pesaing adalah perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama. Strategi penantang pasar. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan, strategi, dan lawan. Dan yang kedua, menyerang pemimpin pasar. Yang ketiga, menyerang perusahaan seukuran. Dan yang terakhir, menyerang perusahaan yang lebih kecil. Materi selanjutnya yaitu membangun merek yang kuat dan mengelola komunikasi pribadi. Yang pertama, membangun merek yang kuat. Merek adalah nama, istilah, tanda, lambang, desain, atau kombinasi yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan mereka dari para pesaing. Selanjutnya ialah pilihan elemen merek. Yang pertama, dapat diingat oleh banyak masyarakat, dan yang kedua dapat disesuaikan, dan yang ketiga dapat disukai oleh banyak orang. Selanjutnya yaitu peran merek bagi konsumen. Peran merek bagi konsumen itu terbagi dari 2, yaitu mengidentifikasikan sumber dan memungkinkan konsumen menuntut tanggung jawab atas kinerja. Yang kedua, menyederhanakan pengambilan keputusan dan mengurangi resiko. Dan peran merek bagi perusahaan yaitu yang pertama, menyederhanakan penanganan dan penelusuran produk. Dan yang kedua, membantu mengatur catatan persediaan dan akuntansi. Yang ketiga, perlindungan hukum untuk fitur atau aspek unit produk. Adapun manfaat pemasaran langsung. Yang pertama,
dapat menjangkau calon pelanggan pada saat yang tepat dan dibacai oleh calon pelanggan yang memiliki prospek. Yang kedua, dapat mengukur respon terhadap kampanye. Dan yang ketiga, memungkinkan pemasar menguji media dan peran alternatif untuk menemukan pendekatan yang paling efektif dari segi biaya. Jangan di-skip dulu ya. Yuk disimak pembahasan materi selanjutnya, yaitu merancang dan mengelola jasa. Jasa atau layanan adalah semua tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada intinya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat atau tidak terkait dengan produk fisik. Yuk dikupas tuntas, apa aja sih konsekuen tingginya resiko pembelian jasa? Salah satunya yaitu 1. Konsumen jasa biasanya tergantung pada berita dari mulut ke mulut, bukan pada iklan. Yang kedua, konsumen sangat bergantung pada harga, personel, dan penunjuk fisik untuk menilai kualitas. Yang ketiga, konsumen sangat setia kepada penyedia jasa yang memuaskan. Yang terakhir, karena biaya peralihan tinggi, inersia konsumen membuat penarikan pelanggan dari pesaing menjadi sulit. Wah, nggak terasa udah materi yang terakhir aja ya teman-teman. Yuk disimak lagi pembahasan materi yang terakhir, yaitu mengelola perdagangan eceran, grosir, dan logistik. Perdagangan eceran adalah semua aktivitas dalam menjual barang atau jasa langsung ke konsumen akhir untuk kebutuhan pribadi dan non-bisnis. Pengecer atau toko eceran adalah semua badan usaha yang volume penjualannya terutama datang dari penjualan eceran. Perdagangan grosir, yakni mencangkup semua kegiatan dalam penjualan barang atau jasa kepada mereka yang membeli atau menjual kembali untuk keperluan bisnis. Perbedaan pedagang grosir dengan pengecer terbagi ada 3. Yang pertama, pedagang grosir tidak terlalu memperhatikan promosi, atmosfer, dan lokasi. Yang kedua, transaksi grosir lebih besar dari eceran. Yang ketiga, pemerintah menangani pedagang grosir dan eceran dengan cara berbeda berdasarkan peraturan hukum dan pajak. Logistik pasar meliputi perencanaan infrastruktur untuk memenuhi permintaan, lalu mengimplementasikan dan mengendalikan aliran fisik, bahan dan barang akhir dari titik asal ke titik penggunaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mendapatkan laba. Tahap perencanaan logistik. Yang pertama, memutuskan proposisi nilai perusahaan bagi pelangganannya. 2. Memutuskan rancangan saluran dan strategi jaringan terbaik untuk menjangkau pelanggan.